ini kan dibutuhkan gitu loh, dibutuhkan oleh negara ini. Kok sampai seperti ini yang dialami seorang pendidik, seorang, ya saya berani mengatakan bahwa saking jarang ya di seberang sana. Ini termasuk Panji Gumilang termasuk sosok yang apa ya, yang toleran, yang pantas disebut sebagai bapak toleransi menurut saya ya. Terlalu gini loh, ancaman hukuman 10 tahun ini sangat tidak masuk akal menurut saya. Sangat-sangat tidak masuk akal ya. Nah, jadinya saya berpikir isu-isu yang berkembang sekarang kan bahwa Al Zaitun itu punya aset triliunan lah ya. Punya dana banyak lah, rekeningnya banyak lah, triliunan gitu. Akhirnya isu-isu sekarang ini kan isu yang berkembang bahwa ini triliunan ini lagi dilirik-lirik orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu gitu. Jadinya saya lebih condong pikiran saya ke arah sana gitu. Jangan-jangan itu gitu ya. Nah, karena ya saya pikir sih ya sangat tidak masuk akal bagaimana penangkapannya, penahanannya. Aduh, sangat-sangat tidak manusiawi untuk seorang tokoh Pancasilais. Menurut saya dia yang Pancasilais, perlu belajar ya saran saya sih kayak Ma'ruf atau MUI ya, bolehlah ke sana studi banding ya, pergi ke sana berkunjung, lihat di sana bagaimana berpancasila yang baik ya sama seperti yang di sana dilakukan. Itu kan semua komandonya Syekh Panji Gumilang gitu loh. Lihat juga bagaimana di sana ya orang-orang atau Syekh Panji Gumilang bagaimana mengangkat harkat martabat wanita itu sangat dijunjung tinggi loh sama beliau dan termasuk orang-orang di sana. Nah, makanya saya sarankan si MUI ataupun Pak Ma'ruf suruhlah ustadz-ustadz belajar di sana bagaimana cara menghargai, menghormati wanita agar tidak terjadi pelecehan percabulan yang selama ini kan terjadi di berbagai pesantren-pesantren. Makanya saya heran dengan pernyataan Ibu Koni yang sudah ke sana menyatakan mengapresiasi kali ini tepat tindakan Kapolri. Tepat apanya? Oke, kita lanjut. Yang kedua siapa ini? Oh, Ibu kita. Silakan Bu. Maaf Bu, terlambat. Tangannya capek. Silakan Bu Lisoy. Ya, salam Pak Wang. Salam. Tapi ya. Jelas Pak? Jelas ya? Halo. Menggelegar. Thank you. Saya ada lihat ya kemarin kalau nggak salah itu ada komentarnya di Kompas TV kalau nggak salah ya. Komentarnya di YouTube tapi ya. Komentarnya Bu Koni kelihatannya kok saya agak kurang happy ya. Dia berkomentar begini, kira-kira dia sangat mengapresiasi Kapolri kali ini karena berhasil mempidanakan atau menangkap Syekh Panji Gumilang. Ini ada apa ya? Saya kok gini loh, kita yang sudah ke sana lihat seperti apa, dan termasuk kan Bu Koni juga ke sana. Kok bisa seperti itu menganggap ini suatu prestasi? Saya juga bingung nih, mungkin Pak Paul kan temannya. Ini maksudnya Bu Koni ini apa? Kita pingin tahu, Pak. Dia kan sudah ke sana. Halo? Lanjut dulu, Bu. Lanjut. Oh ya, lanjut dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Terus saya juga ya, saya melihat ya, hingga sekarang ini saya nggak tahu nih ya, bagian mana dari kesalahan Syekh Panji Gumilang ini yang fatal,
yang nggak bisa dimaafkan oleh negara ini sehingga harus diancam 10 tahun penjara gitu. Saya nggak tahu bagian mana dari apa yang kita lihat ya di sana, suasananya akrab, keindonesiaan, kepancasilaan, terasa banget gitu loh, keakraban gitu. Nah, kelihatannya Syekh Panji Gumilang ini mendidik orang-orang di sana, baik itu santri-santrinya, karyawan-karyawan, seluruh karyawan-karyawan gitu ya, untuk sama seperti dia bersikap toleransi, kemudian berjiwa Pancasila gitu, dan dengan bisa menerima perbedaan, merangkul banyak orang tanpa melihat ya agama, suku gitu ya. Nah, saya melihat ini kan pendidikan atau pengajaran yang bagus gitu ya. Ya, ini kan dibutuhkan gitu loh, dibutuhkan oleh negara ini. Kok sampai seperti ini yang dialami seorang pendidik, saya berani mengatakan bahwa saking jarang ya di seberang sana. Ini termasuk Panji Gumilang termasuk sosok yang yang toleran, yang pantas disebut sebagai bapak toleransi menurut saya ya. Terlalu gini loh, ancaman hukuman 10 tahun ini sangat tidak masuk akal menurut saya. Sangat-sangat tidak masuk akal ya. Nah, jadinya saya berpikir isu-isu yang berkembang sekarang kan bahwa Al Zaitun itu punya aset triliunan lah ya. Punya dana banyak lah, rekeningnya banyak lah, triliunan gitu. Akhirnya isu-isu sekarang ini kan isu yang berkembang bahwa ini triliunan ini lagi dilirik-lirik orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu gitu. Jadinya saya lebih condong pikiran saya ke arah sana gitu. Jangan-jangan itu gitu ya. Nah, karena ya saya pikir sih ya sangat tidak masuk akal bagaimana penangkapannya, penahanannya. Aduh, sangat-sangat tidak manusiawi untuk seorang tokoh Pancasilais. Menurut saya dia yang Pancasilais. Perlu belajar ya saran saya sih kayak Ma'ruf atau MUI ya, bolehlah ke sana studi banding ya. Pergi sana ke sana berkunjung, lihat di sana bagaimana berpancasila yang baik ya. Ya sama seperti yang di sana dilakukan, itu kan semua komandonya Syekh Panji Gumilang gitu loh. Lihat juga bagaimana di sana ya orang-orang atau Syekh Panji Gumilang bagaimana mengangkat harkat martabat wanita itu sangat dijunjung tinggi loh sama beliau dan termasuk orang-orang di sana. Nah, makanya saya sarankan si MUI ataupun Pak Ma'ruf suruhlah ustadz-ustadz belajar di sana bagaimana cara menghargai, menghormati wanita agar tidak terjadi pelecehan percabulan yang selama ini kan terjadi di berbagai pesantren-pesantren. Itu kan banyak di berita, ada faktanya gitu. Belajar ke sana gitu. Jangan hanya buat opini sendiri tanpa melihat itu. Makanya kami yang ke sana melihat seperti apa, sama pendapatnya semua. Ya. Saya pikir sih bisa lah kita, bukan karena lagi isunya seperti ini lalu mereka berpura-pura. Ya orang yang berpura-pura itu akan ketahuan kok. Akan terlihat bedanya orang yang tulus dengan yang berpura-pura. Nggak mungkin seluruh santri itu diajak berdrama, nggak mungkin. Kita lihat sendiri ya, kita ketemu dengan santri-santri, apalagi yang masih anak-anak dan remaja, mana bisa bersandiwara. Ya kan, nggak mungkin gitu loh. Jadi memang itulah apa adanya mereka gitu. Makanya saya heran dengan pernyataan Ibu Koni yang sudah ke sana menyatakan mengapresiasi kali ini tepat tindakan Kapolri. Tepat apanya? Tuh seperti yang dikata Pak Santiamer, yang kita adukan sampai berbulan-bulan. Tidak ada,
yang dilakukan oleh siapalah katakan Yusuf Manubulu contohnya tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dilakukan oleh Kainama. Hani Kristianto itu sampai satu keluarga terancam nyawanya. Masih menunggu-nunggu surat ini, surat itu. Gimana kalau orang celaka? Ya kan? Tunggu celaka dulu. Baru diproses. Nah, ini kan makanya saya bingung dengan pernyataannya Bu Koni. Saya nggak nyangka Bu Koni sanggup mengatakan begitu. Apresiasi, kali ini saya sangat mengapresiasi. Nggak salah. Ini mah bukan, ini kriminalisasi. Apa salahnya Panji Gumilang? Jauh lebih bersalah itu Somad. Jauh lebih bersalah itu teroris-teroris yang ada di MUI. Jauh lebih bersalah Kainama. Kalau mau bicara salah-salahan ya. Ya cuman ya itu tadi kembali ke tadi pokoknya tadi kalau udah hukum pokoknya, hukum atensi ya susah kita ini. Makin anjlok kita ini. Itu aja pendapat saya. Ya mungkin Pak Paul tahulah karena itu kan temannya Pak Paul. Bu Koni kenapa berkomentar seperti itu ya? Saya agak ini juga. Agak kecewa juga. Mungkin wartawannya salah kutip atau konteksnya mungkin beda kali. Saya belum konteks karena terakhir Bu Koni itu belain Panji Gumilang loh. Waktu kita ngobrol-ngobrol pun Bu Koni salah satu ini loh yang bela. Cuman kelihatannya memang ada pesanan semua ditekan. Ada tekanan-tekanan dari MUI ya dan kelompok Islam radikal sehingga semua orang yang dulu bersama Panji Gumilang tiba-tiba bukan memusuhi tapi nggak berani ngomong. Kan kemarin sudah saya kasih tahu kan ya. Gereja-gereja nggak ada yang berani bela Panji Gumilang lagi, sekarang diem semua sekarang. Terus siapa itu Muldoko, siapa lagi itu kemarin Susto Duaji, ya kan? Itu karena ini sekarang adalah itu tadi ya, waktu si Wapres bilang pemerintah ambil alih Al Zaitun, lalu MUI-nya nanya pemerintah yang mana? Nah itu dia. Oh itu serem loh, itu kode keras itu. Hati-hati itu, pemerintah yang mana itu kata pemerintah yang mana nih? Nah, karena MUI itulah pemerintah. Nah itu ada jadi itu sudah pesanan udah pasti itu udah semuanya ditekan. Saya kira semuanya mengalami tekanan. Muldoko, si siapa itu kemarin yang sekarang masih berani bela Panji Gumilang cuma si Ngabalin doang. Saya nggak tahu juga nasib Ngabalin juga gimana juga kita nggak ngerti tuh, ya kan? Jokowi saja nggak berani ngomong, kencing Jokowi ini pencet nggak berani dia sama si Maruf Amin. Ini kekuatan besar ini ya, Enikos ini. Habis Panji Gumilang nanti gereja-gereja nanti setelah Panji Gumilang ini nanti gereja-gereja dihajar loh. Percaya saya. Bu Ilisoy mungkin nonton di YouTube. Itu YouTube kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering. Tapi kan Kompas, Pak. Boleh di. Iya, kan mungkin udah. Ya. Ya konteksnya, mungkin pertanyaannya atau Ibu Koni dijebak. Pertanyaannya yang nggak nyambung, tapi jadi dipaksa. Dan saya yakin itu sudah ada tekanan. Atau rekamannya diatur demikian ya. Ya itu dia Pak. Ya kita jadinya begini ya, makanya ya ke depan untuk Pilpres mendatang hati-hatilah ya. Jangan memilih wapres yang no fungsi. Susah lah Bu, susah politik. Sekarang udah gubrak aja, hajar terus. Politik mau urusan nanti. Angel. Pokoknya MUI harus bubar titik. Karena dia mengatur negara ini. Selama MUI ada, negara ini akan gonjang ganjing. Iya. Jangan khawatir, masih ada yang bela Pak Panji. Itu Habib Kribo. Wah, dia bela betul itu Panji Gumilang gitu. Apa ini? Cuman satu dia aja, Pak. Dia termasuk itu SKB, dia juga ngomong gitu.
Oh, Oh, cuma satu, kita apa nggak bela gimana sih Bu? Ini kita diabaikan. Iya, bukan. Maksudnya dari mereka. Kalau kita sih sudah jelas, Pak. Maksudnya dari Bukan. mereka sana. Bukan, kita jangan dikait-kaitkan dengan agama, Bu Liso ya. Saya selalu katakan, ini bukan urusan agama. Jangan kita di framing. Tidak, ya. Jangan salah paham. Saya selalu katakan perjuangan Panji Galarua sesuai dengan perjuangan daripada Founding Father, sesuai dengan perjuangan para pejuang perintis kemerdekaan. Jadi nggak ada urusan agama. Itu. Jadi kalau dibilang sebelah sana, sebelah sini enggak. Apa otomatis kalau bukan sebelah sana otomatis membela? Enggak lah. Galarua tidak begitu. Siapapun itu selama sesuai dengan yang perjuangan daripada para Founding Father ya kita bela. Coba itu dikubur. Menciptakan manusia yang toleran, cinta perdamaian, yang cerdas, ya, yang sehat, manusiawi dan mandiri. Apakah ini bertentangan dengan undang-undang? Bukankah dia menjalankan perintah undang-undang? Dan ini orang yang begini ini dipersekusi, ya kita nggak bisa terima ya. Ini kan seperti manuver-manuver daripada siapa ini kan Pak Pol kemarin itu, Asad Ali ex wakil bin itu. Ini juga harus dicek ini orang ini manuver-manuvernya. Itu loh Bu. Jadi itu yang harus kita posisikan diri kita. Kita bukan masalah agama. Halo? iya. Iya gitu Pak gitu. Oh, iya. Baik. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya. Biasa ini temannya Pak Paul ini. Hot Ntar dia marah lagi. Hentai. Hot play, go ahead. Mana ini? Salam. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.